Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham EMTK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk. Nah, ini MT ya. Nah, MT seharusnya sudah cukup banyak orang yang tahu tentang MT. Di sini ada direktur utamanya yaitu Afim W. Saryatmaja, kemudian ada direktur yaitu Sutiana Ali. Alamat kantor mereka ada di SCTV Tower, lantai 18, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta. Nah, ini jadi alamatnya di Jakarta lagi, perusahaannya di Jakarta lagi. Nah, memang kebanyakan untuk saham-saham di Indonesia itu dia memang kebanyakan kantor perusahaan itu di Jakarta. Agak cukup sedikit untuk perusahaan Indonesia yang terbuka itu di beberapa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan sebenarnya banyak juga sih perusahaan besar yang dia memang ada lokasi perusahaannya di Medan, di banyak di Kalimantan ada juga, tapi mungkin belum perusahaan terbuka ya. Dan di sini kita lihat dia ada ribuan kemudian rupiah. Untuk kas dan setara kasnya ini kurang lebih sekitar 7 triliunan ya, 7 triliunan untuk yang tahun ini, untuk yang tahun 2022 sekitar 8 triliunan. Lalu kalau kita lihat piutang usahanya ini agak cukup bagus sih menurut kami. Mengapa? Karena yang pihak berelasi dari 6 miliaran sekarang dia hanya tersisa 778 jutaan. Kalau kita lihat di sini ya, lalu ada persediaan cukup menurun dari 1,3 triliunan sekarang hanya tersisa 1,2 triliunan. Tapi nanti kita lihat sebenarnya labanya itu meningkat atau gimana. Total asetnya dari 44 triliunan sekarang menjadi 42,8 triliunan. Tampaknya menurun juga, dan ini ada investasi jangka panjang menurun juga dari 8,6 triliunan menjadi 5,6 triliunan. Kemudian ada investasi pada entitas asosiasi tampaknya menurun juga. Kayaknya ini semua rata-rata menurun sehingga terjadi penurunan aset yang cukup, saya nggak bisa dibilang banyak sih, jadi agak cukup banyak gitu aja. Ini ada liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek ini agak sedikit meningkat dari pinjaman jangka pendek 96 miliaran sekarang menjadi 104 miliaran. Lalu ada utang usaha kalau kita lihat di sini ada juga obligasi konversi, dan ini total liabilitasnya dari 4,57 triliunan sekarang menjadi 4,51 triliunan. Tapi setidaknya agak cukup mending lah ya. Mengapa? Karena liabilitasnya itu menurun. Liabilitasnya itu menurun kurang lebih 50 miliaran ya kurang lebih ya. Kurang lebih 50 miliaran, 40 sampai 50 miliaran lah. Kayak gitu. Nanti kita lihat apakah ekuitasnya menurun atau enggak. Wah, ternyata menurun juga ekuitasnya. Dan tampaknya kalau kita lihat di sini, ekuitasnya itu menurun lebih banyak daripada liabilitasnya. Terlihat dari 39,8 triliunan sekarang hanya tersisa 38,3 triliunan. Nah, dia menurun sekitar 1 triliunan. Ini penurunan yang cukup banyak sih menurut kami. Ada pendapatannya ini menurun juga dari 9,8 triliunan menjadi 9,2 triliunan. Tapi bahan pokok pendapatannya pun menurun, dan totalnya dari laba kotornya itu dari kemarin 3,3 triliunan sekarang menjadi 2,8 triliunan. Bebannya ini semua rata-rata meningkat, beban penjualan, beban umum dan lain-lain. Laba usahanya bahkan jadi rugi ya. Dari untung 695 miliaran sekarang menjadi minus 200 miliaran. Mengapa? Kalau kita lihat di sini, tampaknya laba selisih kursnya itu jadi minus. Jadi minus ya, sehingga kemarin itu kan dia untung plus, tapi sekarang sudah jadi minus, sehingga mungkin itu hanya yang menyebabkan labanya itu menjadi rugi. Nah, jadi beberapa hal itu perlu kita lihat ya. Di sini ada dikatakan untuk yang pendapatan keuangan dan lain-lain. Jadi sebenarnya laba kemarin agak cukup bagus, tapi sekarang menjadi rugi. Dan memang seperti itu ya, perusahaan itu memang kadang bisa bagus, kadang bisa jadi kurang bagus. Tetapi memang prinsipnya itu ketika kurang bagus, kalau kita percaya kita bisa beli, lalu kalau dia bagus kita jual, kayak gitulah ya. Di sini ada penerimaan kas dari pelanggan. Wah, ini menurun drastis nih. Dari 15 triliunan sekarang menjadi 9 triliunan. Jadi berkurang cukup banyak. Pembayaran kepada pemasok pun berkurang cukup banyak. Kemarin mereka bayar sekitar 14 triliunan, sekarang menjadi 7 triliunan saja. Jadi kalau mau kita bilang ini, nah tahu sendiri lah ya, memang perusahaan-perusahaan seperti ini agak sedikit kesulitannya. Dimana kalau kita lihat untuk yang Saratoga pun kalau kita lihat pun agak sedikit mengalami penurunannya.
Jadi sama memang tahun ini beberapa perusahaan apalagi yang di bidang studi investasi teknologi ini agak sedikit kinerja kurang bagus ya. Tapi mungkin untuk perusahaan yang dia bisa beradaptasi ataupun dia memang ada beberapa perusahaan yang bagus juga, nggak semuanya lah. Dan ini ada kepemilikan, ini ada penambah kepemilikan untuk konsultasi manajemen ada 3 PT Futura Inovasi dan PT Helios Berkat Teknologi di Jakarta. Lalu ini ada yang dia udah gak ada Sakata Guna Semesta, ada Astika Gerbang Timur di bidang telekomunikasi dan lain-lain. Memang perusahaan ini dia mungkin ya sebuah perusahaan besar itu memang dia ada melakukan pembelian, ada melakukan penjualan anak perusahaan dan lain gitu lah ya. Nah ini banyak nih, ini karena perusahaan besar jadi banyak sekali anak-anak perusahaannya, entitas asosiasi dan lain-lain. Ada Digital Rumah Publisindo, Digital Rumah Publisindo, Rumah Produksi, ada manajemen digital kemarin gak ada, sekarang jadi ada. Penyelenggara event, PT Rans Surya Aktivasi. Nah PT Rans nih, PT Rans mereka jadi ada ini ya. Ini lalu ada Whisper Media di Vietnam. Wah, ini apakah mereka sudah ekspansi ke Vietnam? Dimana kemarin nggak ada kepemilikan di sana. Sekarang ada sekitar 90%-an. Memang kalau perusahaan besar itu ekspansi agak apa ya? Ini ada kepemilikan tidak langsung melalui Omni atau indirect ownership through Omni. Ini kepemilikan tidak langsung melalui OMC. Jadi mereka kan punya anak-anak usaha. Nah anak-anak usahanya itu kan bisa bangun perusahaan atau beli perusahaan. Nah jadi banyak jadi kepemilikan tidak langsung. Tapi padahal itu sebenarnya pun kalau mau dibilang berdasarkan flow dari saham atau kepemilikan saham itu masih termasuk ya. Nah, ini kita skip dulu. Nah ini ada disebutkan Dewan Komisarisnya. Komisaris utama ada direktur utama, ada wakil direktur utama, ada komisaris dan lain-lain. Komisaris utama Edi Kusnadi Syariat Maja yang tadi ya. Nah ini kita skip. Nah ini kita lihat tampaknya belum sampai ya kasta setakasnya. Memang sebuah perusahaan itu ada yang laporan keuangannya ini cukup panjang, ada yang tidak begitu panjang. Tapi ini kayak tergolong panjang sih. Ini cukup panjang, dia bahas ada secara detail juga ya ini ya. Nah ini kasnya sudah sampai. Tampaknya kas yang di tangan itu yang agak sedikit berkurang, tapi mereka ada pegang banyak sekali untuk yang mata uang asing. Ada dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, euro Eropa, yuan Cina, ada rupiah India, pound sterling Inggris. Nah banyak gak? Nah bayangan di sini. Lalu tampaknya ini agak sedikit mengalami penurunan. Paling banyak itu yang di rupiah. Tapi tampaknya mereka untuk yang cash on hand ini rupiah agak sedikit berkurang dari 4,9 miliaran menjadi paling 2 miliaran saja. Lalu ada yang di bank paling banyak di Bank Permata. Wah, ini berarti mereka memang cukup percaya dengan Bank Permata. Lalu yang second ada Bank BCA dari 152 miliaran menjadi 100 miliaran. Dan ada Bank UOB, Bank Sinarmas, Bank NTB, Bank Pembangunan Daerah Lampung. Banyak sekali ya Bang ya. Ada Bank of India juga, tapi sekarang udah gak ada. Pokoknya totalnya itu dari 701 miliaran menjadi sekitar 600 miliaran saja. Berarti dia tampaknya berkurang juga. Kasnya kayak rata-rata berkurang nih. Ini ada bank yang lanjutan, ada Bank Negara Indonesia, ada Standard Chartered, DBS Bank Limited Singapura. Tampaknya banyak juga ya yang simpan di Singapura ya ini ya. Nah, ibaratnya kalau nggak di mana itu ya? Kemarin ada bank juga kalian udah lupa. Ini ada DBS Bank Limited, ada Citibank Singapura juga.
Ada United Overseas Bank Limited. Kami kayaknya di UOB ada. Itu UOB di Singapura, kayak beberapa perusahaan besar pun ada taruh di sana ya, kalau yang kita lihat dari laporan keuangannya. Ini ada Rupiah India, Ringgit Malaysia di Malayan Banking Berhad Malaysia. Nah, dan tahu gak itu banknya? Nah, tahu yang sering jalan ke Malaysia pernah lihat. Euro Eropa di Bank Permata, dolar Hong Kong di Deutsche Bank Artagraha kayak Singapura. Masa rata-rata Singapura. Ini ada yang dolar Amerika Serikat sekitar 5 triliunan. Wah, ini 5 triliunan nih. Yang paling banyak di Bank Negara Indonesia 3,9 triliunan, dari 3,1 triliunan sekarang menjadi 3,9 triliunan. Kemudian ini kalau kita lihat di sini, mereka ada simpan di Bank Alobank Indonesia sekitar 100 miliaran, tapi itu tahun lalu. Sekarang udah gak ada ya. Entah kenapa gak bisa dibilang juga. Ini ada deposito berjangka, mereka ada kasih bunga-bunganya berapa. Deposito berjangka dari rupiah atau Amerika Serikat juga. Kalau lihat di sini, kemarin mereka gak ada simpan di Bank Negara Indonesia, tapi sekarang sudah ada dan cukup banyak nih. Ini piutang usahanya. Piutang usaha paling banyak di PT Wira Pamungkas Pariwara. Nah, ini ada yang tahu gak ini PT-nya di mana? Nah, PT Netlink Wong Indonesia. Kalau kita lihat piutang usahanya kayaknya agak sedikit kurang lancar ini ya. Cash flow-nya agak sedikit kurang lancar. Mengapa? Karena dia sekitar 116 miliaran, yang lebih dari 180 hari kalau kita lihat. Lebih dari 180 hari. Itu yang pihak ketiga. Kalau pihak berelasi ini agak kecil nilainya. Tapi yang kalau pihak ketiga, yang 116 miliaran, lebih dari 180 hari itu, kalau kita lihat dibagi 3 berarti lebih dari setengah tahun ya. Wah, ini cukup lama loh kalau kita bilang untuk piutangnya, karena rata-rata perusahaan sekarang mereka gak mau kasih jatuh tempo dalam yang cukup lama ya, paling kasih 1 bulan dan 2 bulan itu paling maksimal. Tapi ini bahkan lebih dari setengah tahun. Kalau mungkin mereka bisa atur cash flow-nya itu lebih bagus, misalnya pembayaran utang dari mereka gak gitu macet, mungkin angka bagusnya dananya itu bisa kita putar kembali ya mungkin ya. Ini ada persediaan konten program. Nah, dari menjadi 1,2 triliunan, ini cukup banyak sih. Ini ada aset tetapnya, ada aset tetap lanjutan. Ini aset tetapnya ya. Bisa dilihat di sini. Tapi setahu kami kalau yang piutang usaha itu, setahu kami ya, biasanya kalau perusahaan itu dia ada melakukan beberapa strategi. Contohnya kalau misalnya dia bayar di bawah 1 bulan itu dapat potongan lagi. Nah, kan itu ada beberapa metode yang bisa digunakan sehingga bisa membuat cash flow dari perusahaan kita menjadi lebih bagus. Sebenarnya piutangnya itu menjadi lebih bagus. Nah, tapi memang ada juga mungkin beberapa perusahaan yang agak keuangannya agak sulit mungkin. Jadi memang agak sulit untuk membayar. Nah, di sini ini kita skip ya, ini kan tentang pajak nih. Jadi bagi Anda yang ingin tahu tentang pajak lebih banyak, bisa juga lihat laporan tahunan perusahaan, laporan keuangan perusahaan. Jadi bisa tahu banyak beberapa persentase pajak yang dibayar dan lain-lain. Ini ada beban pokok pendapatan. Kalau kita lihat di sini, untuk ada yang gaji dan tunjangan pegawai, agak sedikit penurunan nih, 568 miliaran sekarang menjadi 527 miliaran. Wah, ini berkurang. Untuk yang promosi dan pemasaran pun ini meningkat ya. Nah, inilah yang kami katakan. Dalam beberapa akhir-akhir ini kami lihat ada beberapa perusahaan yang dia melakukan promosi, tetapi malah penjualannya menurun. Ini ada gaji dan kesejahteraan karyawan untuk meningkat ya. Menjadi 1,9 triliun kalau tidak salah tadi. Ini saya cukup bagus sih. Kami agak mendukung kalau gaji karyawan itu ditingkatkan daripada biaya-biaya lain yang kurang berguna ditingkatkan. Nah, yang kami temukan memang ada beberapa perusahaan yang dia meningkat promosinya, tapi penjualannya menurun. Entah karena penjualan menurun baru mereka tingkatkan promosi atau gimana ya di akhir tahun. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.